Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak P. Purwanto selaku dosen pembimbing dan Bapak Ibu Dewan Penguji. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Diala Nanda Lutfiana akan mempresentasikan tesis saya dengan judul Pengaruh Kualitas Layanan Situs Belanja Daring pada Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Matahari.com. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa teknologi semakin berkembang di sekitar kita. Menurut Kotler, teknologi telah mengubah sektor retail yang mempermudah segala kegiatan bisnis, yaitu salah satunya penggunaan situs belanja daring. Perkembangan teknologi tersebut didukung oleh kondisi Indonesia yang merupakan negara dengan tingkat adopsi internet tertinggi di dunia. Bahwa ada lebih dari 100 juta masyarakat yang menggunakan internet dan 90% diantaranya memiliki pengalaman belanja daring. Selain itu, nilai pasar belanja elektronik di Indonesia juga diperkirakan tumbuh mencapai 65 US dollar. Hal tersebut mendorong pertumbuhan persaingan bisnis retail daring juga semakin tinggi. Berikut adalah tabel yang menggambarkan persaingan antar situs belanja daring. Seperti yang terlihat bahwa Shopee sebagai salah satu pemain internasional menduduki peringkat pertama. Kemudian, pemain lokal terbesar di Indonesia, yaitu Tokopedia, menduduki peringkat kedua dengan capaian kunjungan hingga 6 juta pengunjung situs setiap bulannya. Persaingan antar situs belanja daring tersebut telah mempengaruhi kinerja situs Matahari.com sebagai pelaku bisnis retail terbesar di Indonesia yang memiliki gerai fisik. Situs Matahari.com yang awalnya diluncurkan pada tahun 2014 dengan ambisi akan menjadi Alibaba-nya Indonesia justru mengalami penurunan kunjungan situs sejak tahun 2017 hingga kuartal pertama pada tahun 2020, yaitu tercatat dengan jumlah kunjungan sekitar 1,5 juta setiap bulan. Penelitian ini akan membahas permasalahan yang berkaitan dengan tingginya tingkat persaingan bisnis pada lingkungan perdagangan elektronik yang ada di Indonesia, dengan berbagai penawaran program promosi yang diberikan hingga karakteristik situs yang sangat diunggulkan. Kondisi tersebut mempengaruhi posisi Matahari.com sebagai salah satu penyedia situs belanja daring yang mengalami penurunan kunjungan situs hingga berpengaruh terhadap laba perusahaan. Sehingga perlu dilakukan analisis dengan mengevaluasi kinerja situs Matahari.com untuk mengetahui tingkat kepuasan dan loyalitas konsumen berdasarkan karakteristik situs yang dimiliki, yaitu kemudahan, kustomisasi, informasi, tampilan situs, komunikasi, dan nilai hiburan. Berikut adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Situs belanja daring. Bisnis daring merupakan bisnis yang telah terintegrasi penuh dengan sistem informasi dan teknologi untuk seluruh kegiatan bisnis. Banyak pelaku bisnis yang menerapkannya untuk memberikan layanan yang lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, kualitas layanan elektronik merupakan bentuk penilaian pelanggan terhadap kualitas suatu situs yang secara keseluruhan dinilai oleh pelanggan. Kualitas layanan elektronik dapat dicapai ketika suatu situs dapat menyediakan fasilitas yang efektif dan efisien untuk menyampaikan produk dan layanan yang dimiliki. Selanjutnya, kemudahan berkaitan dengan kemudahan untuk mengikuti petunjuk dan berbagai fitur yang disediakan dalam suatu situs. Kemudian, kustomisasi berupa kemampuan penjual untuk menyesuaikan produk, layanan, dan lingkungan transaksional kepada setiap pelanggan, termasuk fitur penyesuaian dalam menyimpan dan memodifikasi data. Selanjutnya, informasi berkaitan dengan kepercayaan, keamanan, dan privasi informasi dari setiap konsumen yang mengakses dan melakukan pembelian pada situs belanja daring. Kemudian, tampilan situs berkaitan dengan efek multimedia yang dapat meningkatkan estetika situs. Dan komunikasi merupakan fitur yang menyediakan kesempatan bagi konsumen untuk memberikan opini mereka terhadap situs belanja melalui fitur kotak pesan yang disediakan oleh situs. Selanjutnya, nilai hiburan berupa musik, animasi, dan poster sapaan yang dapat menarik perhatian konsumen saat mengunjungi situs. Kemudian, kepuasan pelanggan merupakan kunci penting yang mengarah pada peningkatan retensi pelanggan untuk membeli kembali, dan tingkat kepuasan pelanggan tersebut ditentukan berdasarkan kualitas situs yang dimiliki. Selanjutnya, loyalitas pelanggan adalah bentuk ikatan atau komitmen yang dinyatakan oleh konsumen untuk membeli atau menggunakan ulang suatu produk maupun layanan secara terus-menerus. Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusun kerangka penelitian sebagai berikut. Penelitian ini merupakan studi formal yang diawali dengan penyusunan hipotesis dan memiliki tujuan studi kausal explanatory, yaitu mempelajari bagaimana satu variabel menghasilkan perubahan pada variabel lain dan mencoba menjelaskan hubungan antar variabel.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa referensi dari artikel maupun jurnal ilmiah. Sedangkan data primer diperoleh melalui survei secara langsung dan juga secara daring. Selanjutnya, sampel ditentukan dengan metode judgmental sampling, yaitu dengan kriteria pria dan wanita yang berusia kurang dari 18 tahun sampai dengan 45 tahun dan memiliki pengalaman belanja melalui situs matahari.com dan satu situs belanja daring lainnya. Berikut definisi operasional untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini. Selanjutnya, metode analisis data. Yang pertama, untuk uji instrumen terdiri dari uji validitas yang dilakukan dengan metode validitas konten dan uji reliabilitas yang dilakukan melalui program olah data SPSS dengan melihat nilai Cronbach alpha dengan standar lebih dari 0,7. Kemudian dilakukan analisis statistik deskriptif untuk mengetahui nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum dari data penelitian yang telah diperoleh. Selanjutnya, uji hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda dan sederhana. Pada penelitian ini, kuesioner diperoleh secara daring dan langsung menemui target responden. Kemudian terkumpul 233 responden yang memenuhi kriteria untuk digunakan datanya. Dapat dilihat pada tabel bahwa profil responden berdasarkan jenis kelamin diperoleh sebanyak 92 responden laki-laki dan responden perempuan sebanyak 141 atau sebesar 60,5%. Selanjutnya, berdasarkan pendidikan terakhir, responden terbanyak adalah dengan pendidikan S1, yaitu sebanyak 156 responden. Kemudian, responden terbanyak berdasarkan pendapatan per bulan adalah responden dengan pendapatan 1 juta sampai dengan 3 juta rupiah per bulannya, yaitu sebanyak 102 responden. Dan berdasarkan pengalaman responden pada situs belanja daring lainnya, responden terbanyak adalah memiliki pengalaman belanja pada situs Shopee, yaitu sebanyak 133 responden. Untuk uji instrumen, dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas konstruk dengan metode analisis faktor tidak dapat dilakukan karena jumlah item kuesioner yang sangat banyak, sehingga dilakukan metode uji validitas konten, yaitu dengan face validity. Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan dengan olah data SPSS yang menghasilkan nilai Cronbach alpha yang terlihat pada tabel berikut. Masing-masing variabel menunjukkan nilai Cronbach alpha yang lebih dari 0,7. Kemudian, dilakukan analisis statistik deskriptif untuk melihat nilai rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel dan uji ANOVA untuk melihat perbedaan seluruh variabel baik independen maupun variabel dependen pada dua kelompok data, yaitu pengalaman pada situs matahari.com dan pada situs belanja daring lainnya. Pada tabel terlihat bahwa kemudahan merupakan karakteristik situs yang memiliki nilai rata-rata paling tinggi. Sementara itu, jika dilihat dari variabel kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan, pengalaman pada situs belanja daring lainnya memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan pengalaman pada situs matahari.com. Selanjutnya, hasil uji ANOVA menunjukkan nilai signifikansi seluruh variabel lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa tidak ada perbedaan kemudahan, kustomisasi, informasi, tampilan situs, komunikasi, dan nilai hiburan, serta kepuasan pelanggan dan juga loyalitas pelanggan yang dirasakan oleh responden berdasarkan pengalaman mereka belanja melalui situs matahari.com maupun situs belanja daring lainnya. Tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel yang paling dominan mempengaruhi kepuasan pelanggan situs matahari.com berdasarkan jenis kelamin adalah kemudahan, yaitu sebesar 4,18. Selanjutnya, hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,036 yang lebih kecil dari 0,05 berarti bahwa terdapat perbedaan kemudahan yang dirasakan oleh responden laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel yang paling dominan berdasarkan usia adalah karakteristik situs dalam hal kemudahan, yaitu sebesar 4,14. Kemudian, tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata jawaban untuk variabel yang dominan mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan berdasarkan pendidikan adalah kemudahan. Selanjutnya, tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata jawaban untuk variabel yang dominan mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan terhadap situs matahari.com berdasarkan pendapatan per bulannya adalah karakteristik kemudahan dengan nilai rata-rata sebesar 4,25. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis dan membentuk pola diagonal sesuai arah garis. Sehingga, model regresi berganda pada kelompok data responden dengan pengalaman belanja melalui situs matahari.com dan situs belanja daring lainnya sudah memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya,
Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai toleransi lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 yang menunjukkan model regresi pada kelompok data ini tidak terdapat multikolinearitas. Selanjutnya pada tabel dapat dilihat bahwa hipotesis pertama terdukung, yaitu kemudahan berpengaruh positif pada kepuasan pelanggan dengan nilai koefisien beta tertinggi. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Kim et al. Pada tahun 2009 bahwa kemudahan merupakan faktor utama yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pada evaluasi suatu situs belanja daring. Kemudian hipotesis kedua tidak terdukung, yaitu kustomisasi tidak berpengaruh positif pada kepuasan pelanggan. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Lee et al. Pada tahun 2012 bahwa kustomisasi yang disediakan oleh suatu situs tidak berpengaruh pada kepuasan pelanggan hingga terbentuknya hubungan jangka panjang. Selanjutnya, hipotesis ketiga tidak terdukung, yaitu informasi tidak berpengaruh positif pada kepuasan pelanggan. Menurut Yang et al. Pada tahun 2004, konsumen akan kurang memperhatikan masalah informasi ketika mereka tidak mengalami masalah yang berkaitan dengan keamanan dan juga privasi data, serta kondisi tersebut didukung oleh reputasi perusahaan yang baik dan situs web yang terlihat profesional. Kemudian, hipotesis keempat terdukung, yaitu tampilan situs berpengaruh positif pada kepuasan pelanggan. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Wang dan Monica pada tahun 2010 bahwa tampilan situs berpengaruh pada kepuasan pelanggan yang diukur dari sejauh mana tampilan situs terorganisir dengan baik. Selanjutnya, hipotesis kelima terdukung, yaitu komunikasi berpengaruh positif pada kepuasan pelanggan. Menurut Balantin pada tahun 2005, tingkat interaktivitas yang disediakan oleh suatu situs akan membentuk pengalaman belanja yang positif bagi pelanggan. Dan hipotesis yang keenam terdukung, yaitu nilai hiburan berpengaruh positif pada kepuasan pelanggan. Menurut Vijay et al. Tahun 2019, nilai hiburan dapat mempengaruhi perasaan dan ketertarikan konsumen untuk menikmati proses belanja pada suatu situs. Dan yang terakhir adalah hipotesis ketujuh, juga terdukung bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh positif pada loyalitas pelanggan. Kesimpulan pada penelitian ini adalah, yang pertama, berdasarkan pada hasil uji ANOVA, kelompok data matahari.com dan situs belanja daring lainnya tidak menunjukkan adanya perbedaan kemudahan, kustomisasi, informasi, tampilan situs, komunikasi, nilai hiburan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan yang dirasakan oleh responden dengan dua pengalaman pada situs yang berbeda tersebut. Yang kedua, terdapat perbedaan kemudahan yang dinilai oleh responden laki-laki dan perempuan berdasarkan pengalaman mereka belanja melalui situs matahari.com. Yang ketiga, variabel kemudahan memiliki pengaruh paling tinggi pada kepuasan pelanggan yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata tertinggi pada analisis statistik deskriptif dan koefisien beta yang tertinggi. Namun, jika dibandingkan antara dua kelompok data, nilai rata-rata kemudahan dari situs matahari.com masih lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata kemudahan dari situs belanja daring lainnya. Selanjutnya, saran untuk penelitian ini adalah kemudahan merupakan variabel yang paling berpengaruh pada kepuasan pelanggan, sehingga pengelola situs matahari.com perlu melakukan perbaikan dan juga pengembangan untuk kemudahan bertransaksi pada situs tersebut, yang dapat dilakukan dengan penambahan fitur mencetak dokumen, transaksi untuk kebutuhan konsumen tertentu. Selanjutnya, melakukan pengembangan untuk desain tampilan situs yang lebih menarik dan juga menyenangkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan perbaikan pada tata letak kategorisasi produk dan penambahan tampilan produk populer untuk menarik minat pengunjung situs. Kemudian, meningkatkan kecepatan waktu respon dengan menyediakan asisten penjual secara pribadi untuk setiap produk maupun merek yang ada pada situs matahari.com. Kemudian, menambah nilai hiburan pada situs dengan menyediakan audio atau musik dengan tema khusus dan menambahkan video animasi untuk menjelaskan suatu produk dengan tampilan yang lebih menarik pada situs. Selanjutnya, keterbatasan penelitian ini adalah penelitian ini masih menggunakan variabel yang terbatas untuk mengevaluasi suatu layanan situs daring dan mengukur kepuasan pelanggan. Sehingga, untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti privasi pengguna, keamanan, promosi, maupun familiaritas konsumen pada suatu situs dan variabel-variabel lainnya. Selanjutnya, penelitian ini juga mayoritas melibatkan responden dengan kelompok usia produktif, yaitu 18-45 tahun. Sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas rentang kelompok usia responden yang terlibat. Sekian presentasi dari saya, semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.